فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Ada dalam hadis Anas bin Malik, Rasulullah sebutkan dari hal-hal yang dapat membuat seseorang dapat pahala terus meskipun dia sudah mati, itu siapa-siapa yang menanam pohon kurma. Ada apa di balik pohon kurma? Wa qad taqarrara fi sunnati anna an-nakhla afdalul asjar. Karena di dalam hadis-hadis Nabi dan sabda Rasulullah itu sudah menjelaskan bahwasanya sebaik-baik pohon itu adalah pohon kurma. Wa anfa'uha wa aktsaruha 'adatan 'alan nas. Atau aidatan 'alan nas, karena pohon kurma itu sebaik-baik pohon, sebanyak-banyaknya manfaatnya untuk manusia. Hatta inna Nabi sallallahu alaihi wasallam syabbaha bil muslim, sampai-sampai Rasulullah SAW menyamai pohon kurma itu dengan seorang muslim. Maksudnya banyak mengeluarkan manfaat-manfaat, berkah pohonnya sebagaimana seorang muslim. Rasulullah SAW bersabda, inna minas syajari syajaratan la yaskutu waraquhu atau la yaskutu waraquha. Ada salah satu pohon yang bahkan dari saking kuatnya pohonnya, daunnya tidak bisa jatuh. Pohon kurma itu jamaah, tidak ada ceritanya daunnya jatuh. Diterpa angin, ya. Mau ada badai, ya di Saudi itu kalau mau panen kurma itu badai dulu, angin keras, panas menerpa. Kalau tidak ada angin panas itu kurma belum panen, tidak bisa matang kurmanya. Tidak ada daunnya jatuh. Lihat ya, teguh, kokoh. Ya, semestinya seorang muslim seperti pohon kurma begitu. Wa innaha mathalul muslim, dan sungguh pohon kurma itu seperti seorang muslim. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di lafaz yang lain, wa inna minas syajari lama barakatuhu kabarakatil muslim. Ada satu pohon yang sungguh keberkahannya itu sama seperti keberkahan seorang muslim. Apa kata Rasulullah? Hiya nakhlah, yaitu pohon kurma. Barokah, banyak menghasilkan kebaikan-kebaikan, banyak menghasilkan manfaat. Dengan kata lain, ayo kita kaum muslimin jadilah orang bermanfaat buat orang lain. Jangan hidup di dunia ini sendiri-sendiri. Kamu, aku. Urusanmu ya urusanmu, tidak usah ikut-ikut campur urusanku. Jangan begitu jadi seorang muslim. Yang bisa bantu ya bantu. Kayak dulu kisahnya siapa? Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Salman itu orang merdeka, ya bukan budak. Namun Salman Al-Farisi dizolimi, dijual para jamaah sekalian menjadi apa? Menjadi budak. Jadi ceritanya saat Salman dikasih tahu sama gurunya yang terakhir, ya kepada siapa saya akan pergi kalau kamu sudah mati? Kata gurunya, saya tidak tahu mau suruh kamu pergi ke siapa. Tapi jangan khawatir, kamu sekarang hidup di zamannya seorang nabi. Kata gurunya, ini sekarang waktunya ada nabi diutus. Nabi ini diutus di sana di Jazirah Arab, di satu tempat di Arab sana, dan nanti dia akan diperintahkan untuk hijrah ke salah satu kota yang lain yang banyak pohon kurmanya. Kalau kamu bisa ke sana, kamu ke sana berangkat supaya bisa ketemu sama nabi itu. Ya, siapa yang tidak mau ketemu nabi jemaah? Semuanya ingin berjumpa dengan nabi, apalagi orang seperti Salman Al-Farisi ke barat ke timur menuntut ilmu, ya haus sama ilmu, sudah berguru dengan banyak guru, sama gurunya dibilang sekarang ada nabi diutus, ya pasti dia mau ketemu. Ya sumbernya ilmu yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kata Salman, setelah meninggal guruku, aku kumpulinlah itu ya beberapa uang, anak punya kambing, akhirnya anak punya beberapa sapi. Sampai aku melihat ada segerombolan orang-orang Arab, para pedagang datang dari Jazirah Arab. Aku bilang sama dia, anak mau ikut, anterin anak ke sana, ke kota itu yang banyak pohon kurmanya. Ya, nanti saya sebagai pembayarannya saya kasih ini kambing-kambing sama sapi-sapi ini. Oh, tidak masalah katanya para pedagang ini. Siap, tidak ada masalah. Kami antar kamu ke sana. Ya sudah, ini ambil kata Salman, ini ambil, ayo anak ikut. Sampai jalan sudah jauh, masuk Jazirah Arab, turun ke satu lembah. Dolamuni, kata dia. Mereka dolimi saya, ya, mereka mendolimiku,
dan mereka menjualku menjadi budak. Karena Salman sendirian, tidak ada temannya, tidak ada yang kenal sama dia. Jadi dibilang apa, dia sebagai apa? Budak, dijual dengan harga yang lumayan mahal. Dibelilah ceritanya sama siapa? Sama orang Yahudi. Dibeli sama orang Yahudi, ternyata Yahudi ini yang beli dia itu sepupunya Yahudi Bani Quraidah yang ada di Madinah. Suatu hari yang Bani Quraidah ini datang ke sepupunya, ketuannya Salman itu, dilihat, wah ini budaknya masih seger, masih muda, bolehkah saya beli? Akhirnya dijual, baru dibawa ke Madinah. Ya, gimana lihat skenarionya Allah Subhanahu Wa Taala membuat beliau ini Salman Al-Farisi ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Ya, dan berlanjut kisahnya sampai akhirnya Salman ketemu sama Nabi, masuk Islam dan seterusnya, langsung bersyahadat. Kata Rasulullah apa? Lihat, seperti ini semestinya seorang muslim. Kata Rasulullah, katib ya Salman, tebus dirimu ya Salman, bayar dirimu ke tuanmu. Kamu itu orang apa? Orang merdeka, jangan jadi budak terus, bayar. Kata Rasulullah, katanya Salman, ya Rasulullah, Anda tidak punya uang. Dapat dari mana uang? Coba tanya sama tuannya, dites aja, bilang saya mau melepaskan diri, bilang saya mau tebus diri sendiri. Minta uang berapa tuannya? Minta apa tebusannya? Datang ke tuannya, bilang ini tuannya orang Yahudi jamaah, manusia paling kikir di atas muka bumi ini. Orang kaya raya, bisa dibilang tidak butuh duit. Terus budaknya bilang mau melepaskan diri. Ya, pasti digorok sama dia, dikasih harga yang mahal. Kata tuannya, saya minta 300 pohon kurma yang sudah ditanam dan 40 keping emas. Dapat duit dari mana? Kata Salman. 300 pohon kurma, tidak cukup itu, minta 40 keping lagi emas. Lapor Salman kepada Rasulullah SAW. Itu Rasulullah saat dengar tuannya minta 300 pohon kurma, dipanggil itu para sahabat jamaah. Kata Rasulullah, a'inu akhakum. Para sahabat semua, bantu saudara kalian ini. Bantu saudara kalian ini, kesian kata Rasulullah. Itu para sahabat ada yang datang bawa 30, ya bibitnya apa, pohon kurma tuh yang masih kecil itu. Ada yang bawa 20, ada yang bawa 15, ada yang 10, ada yang bawa 1. Semua ngumpulin bibitnya pohon kurma, dikasih ke Salman. Kata Rasulullah, cari tempatnya mau ditanam di mana? Ana datang, ana sendiri yang tanam, kata Rasulullah SAW. Pohon kurma itu jamaah ada kemungkinan kalau ditanam 50-50. Bisa hidup, bisa mati. 50-50. Tidak semua nanam pohon kurma itu bisa apa? Bisa tumbuh pohonnya. Namun 300-300-nya semua ditanam, Rasulullah langsung terjun nanam pohon kurma itu. Kata Salman, wallahi semuanya tidak ada yang mati, semuanya hidup. Semuanya tumbuh berkembang pohonnya. Lalu sekarang tinggal apa? 40 emasnya itu tadi. Siapa yang mau kasih, kata Salman. Subhanallah, Rasulullah SAW dapat harta rampasan perang dari beberapa peperangan. Ya karena kata Salman, ana tidak pernah ikut. Ana tidak ikut perang Badar, ana tidak ikut perang apa? Uhud. Karena ana sibuk, ana jadi budak. Setelah itu sama Rasulullah, ana disuruh bebaskan. Akhirnya ana bebas. Jadi ini setelah kejadian perang Uhud ini berarti ceritanya. Rasulullah dapat harta rampasan perang, dapat emas sebesar telur ayam. Emasnya bundar begini seperti telur ayam. Kata Rasulullah, ini Salman kamu bayarin. Kalau kamu hitung ini setara dengan 40 keping. Coba aja ditimbang. Subhanallah jamaah, dibawa sama Salman ke tuannya, sama tuannya ditimbang persis seperti 40 keping emas beratnya. Sudah kata Salman, selesai, ditinggal tuannya, Salman bebas kembali. Kita lihat di sini dari kisah ini bagaimana mereka bahu membahu membantu keluarganya, membantu kawannya, membantu saudara muslimnya. Ya semestinya seperti itu seorang muslim. Berkah, bermanfaat buat banyak orang. Bukan adanya dia malah bikin orang susah. Bagian tidak enak dia minta tolong sama orang. Bagian orang-orang lagi susah dia tidak mau bantu. Ya bukan seperti itu seorang muslim. Disebutkan oleh Syekh di sini, wa inna ma kana lin-nakhlati
Hadzal fadlul kabir li'annaha syajaratun thayyibatun mubarakatun. Ya, dan sungguh dalam pohon kurma ini banyak keutamaannya karena pohon kurma ini yang pertama disifati thayyibah, ya baik, pohonnya baik. Tidak ribet pohonnya, ngotor-ngotorin tidak, jatuh juga tidak ada. Pohon kurma itu digoyang pun tidak bisa jemaah. Ya, antum bersepuluh mau goncang pohon kurma, pohonnya tidak akan tergoncang. Ya. Katsiratul manafi', banyak manfaatnya. La yakhruju juz'un minha fil ghalibi min fa'idatin lin-nasi wad-dawab. Hampir-hampir semua bagian dari pohon itu semua ada manfaatnya untuk manusia dan untuk hewan. Buahnya, ya, siapa yang tidak suka sama kurma? Oh, anak tidak suka, iya, tapi paling tidak bulan Ramadan dia makan kurma. Siapa yang tidak mau makan kurma? Enak, manis, anak-anak suka. Jadi dulu ada cerita jemaah, di salah satu negeri, hukuman matinya mereka itu adalah disuruh pilih makanan satu macam, setiap hari dikasih makanan itu, dan tidak boleh ada yang lain. Ada yang minta beras atau nasi, disuruh makan nasi saja, sebentar mati jemaah. Antum setiap hari makan nasi aja, berapa tahun mati, tidak ada gizi sama sekali. Ada yang minta sayur, dikasih sayur semacam itu saja disuruh makan, sampai mati. Satu orang, seorang muslim demikian, dia bilang saya minta kurma. Tidak mati-mati jemaah, sehat walafiat. Ya. Dalam kurma itu terdapat banyak gizi dan manfaatnya. Ada garamnya di dalam, ada vitaminnya, ada karbohidratnya, ada semua, ya, kalsiumnya dan lain-lain, semua ada di dalam kurma. Bahkan bijinya yang mungkin sama kita dibuang, itu sama orang-orang Arab dikumpulin bijinya, dikeringin, ditumbuk, dikasih makan ke apa? Ke kambing, dan kambingnya akan menjadi kambing yang sehat, susunya banyak, ya, tulangnya kuat dan seterusnya. Itu bijinya. Pohonnya disebutkan di sini. Ya. Yang pertama rasanya, halawatun la tudani halawa. Manisnya yang sudah tidak diragukan lagi, kata Syekh di sini. Ajwa itu jamaah, manis atau tidak? Manis atau tidak? Itu termasuk kurma yang paling tidak manis. Ajwa itu termasuk dari jajaran kurma yang paling tidak manis. Dibandingin coba sama sukari, sampai dibilang apa? Sukari, gula. Lebih dahsyat lagi manisnya. Dan masih banyak jenis-jenis kurma lainnya. Ada yang besar, mejol kata orang, ada yang kecil, khalas, kecil, macam-macam kurma. Rasanya sudah tidak diragukan lagi. Qalbuha, sampai di sini ada hatinya kurma, hatinya pohon kurma. Jadi pohon kurma itu, ya, di dalamnya itu, kalau sama kita dipotong batang pohonnya, potong sampai ke bagian paling dalam, itu warnanya putih. Itu sama orang Arab dimakan para jamaah sekalian, ya, dijadikan seperti sayuran. Ya mungkin kalau kita bilang kayak sayur nangka lah. Kalau kita di sini makan apa? Sayur nangka. Nangkanya masih mentah, iya kan? Dijadikan sama. Itu pohon kurma dijadikan hal-hal sejenis seperti itu, dimakan. Hatinya yang ada di tengahnya, di tengah-tengah pohon kurma itu. Di dalamnya terdapat gizi, vitamin-vitamin dan kebutuhan-kebutuhan bagi tubuh seseorang. Dan begitu juga di sisa-sisanya yang lain. Daunnya jadi pelepah kurma, jadi bisa jadi tikar, bisa dibuat jadi atap rumah orang, dan yang lain-lain. Makanya Rasulullah SAW mengatakan mathalul mu'mini mathalun nakhlah. Seorang mukmin itu seperti apa? Nakhlah. Ma akhadta minha min syai'in nafa'aka. Apa yang kamu ambil sesuatu darinya, kamu akan ambil manfaat dari situ. Dengan kata lain juga Rasulullah kasih tahu, jadilah kamu seorang muslim yang apa? Bermanfaat buat orang lain. Faman gharasa nakhlan wa sabbala thamarahu ilal muslimin. Apalagi orangnya itu nanam pohon kurma dan pohon kurmanya sama dia dijadikan untuk kaum muslimin, fa inna ajrahu yastamirru kullama ta'ima min thamarihi ta'im.
maka pahalanya akan terus berjalan selama pohon kurmanya berbuah dan buahnya dimakan sama kaum muslimin. Wantafa'a bi nakhlihi muntafi'un, dan siapapun dia yang ambil manfaat dari pohon itu, min insanin aw haywan, dari manusia atau hewan. Zaman sekarang sayang sekali jamaah, kita punya banyak mungkin pohon mangga, pohon mangganya sudah menjurul keluar situ, keluar jalanan, sama kita dibungkuslah mangganya semua. Kenapa? Takut dimakan kelelawar. Padahal yang dimakan kelelawar mungkin 1, 2, 3 paling banyak, ya 5 paling banyak. Sepohon kalau dihitung ada ratusan mangga mungkin. Sama kita dibungkus, tidak boleh, awas kelelawar. Itu mangga sama kita dipetik sampai bosok-bosok, tidak dimakan. Ya itulah manusia, tamak. Bahkan hewan pun mau makan tidak dikasih sama dia, dibuang. Ya itulah orang-orang yang tidak diberi taufik oleh Allah SWT untuk berbagi seperti ini. Bungkus, awas dimakan sama ini. Oh dicuri orang, awas. Ana bilang makanya kaum muslimin yang punya pohon mangga, pohon atau pohon apapun buah-buahan, kelihatan di jalanan sana, ngotori jalanan daunnya, buahnya kadang sampai jatuh di jalan, sudahlah diikhlaskan. Ikhlaskan orang mau makan itu. Jangan disimpan, tidak boleh. Pak, tuh, nyuri, pencuri, tidak usah gitu-gitu. Biar sudah. Ikhlaskan orang makan. Kita dapat pahala jemaah. Kita tidur di rumah, kita dapat pahala. Syukur-syukur kalau sama kita yang turunin, kita yang kasih ke tetangga. Lebih pahala lagi. Ini ndak ditaruh di atas pohon, diambil buahnya ndak diambil, menggoda orang, orang yang ambil diteriaki maling. Kesian orang-orang itu. Mungkin orang lapar mau makan, lihat ada mangga mau ambil. Orang yang beriman takut mungkin, nyuri. Dan mungkin ada orang-orang yang sudah kepepet mau makan mangga, punya uang, tidak punya uang, dosa kalau sama kita tidak diikhlaskan. Kesian, biar ikhlaskan. Kita dapat pahala. Selama pohon itu manfaatnya dimanfaatkan oleh yang mengambil manfaat, maka kita akan dapat pahalanya. Fakullu man zara'a syajaratan, dan ingat kata Syekh di sini, semua siapapun dia yang dia nanam pohon, fantafa'a bihan nas, dan pohonnya banyak yang ambil manfaat dari situ, mau manusia ataupun hewan-hewan ataupun burung sekalipun, kanat shadaqatan lahu, maka itu akan menjadi sedekah buat dia. Yasiluhu ajruha fi hayatihi, dia akan dapat pahalanya saat dia masih hidup, wa ba'da mamatihi, dan saat dia sudah meninggal dunia. Jadi ini apa? Ternyata bukan pohon kurma saja, tapi semua pohon. Rasulullah bilang pohon kurma, kenapa? Karena yang Rasulullah tahu pohon yang paling bermanfaat itu pohon apa? Pohon kurma. Ada orang berteduh di bawahnya menikmati, dapat pahala. Apapun manfaat yang orang dapati dari pohon itu, yang nanam dapat pahala. Ya, jadi ini benar-benar para jamaah sekalian, tidak ada yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bikin kebaikan sekecil apa, Allah lihat, Allah akan balas. Bikin keburukan seperti apa, sekecil apa, Allah lihat, Allah balas. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin", siapapun dia seorang muslim, yaghrizu qarsan, nanam sesuatu tanaman, au yazra'u zar'an, atau bertani sesuatu, ya menanam sesuatu, fa ya'kulu minhu tayrun au insanun au bahimatun, dan ternyata burung-burung, manusia dan juga hewan-hewan ikut makan dari pohon itu, illa kana lahu bihi shadaqatun, tidaklah bagi dia, ya tidaklah itu terjadi, ikut makan semua manusia, burung, hewan-hewan yang melata makan, maka pasti itu terhitung sedekah buat orang yang menanam tersebut.